Sesuai dengan agenda yang sudah diagendakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa per hari ini tanggal 9 Januari itu pelunasan ibadah haji reguler itu sudah dibuka. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar di haji reguler dan dinyatakan berangkat untuk tahun 2024 nanti itu sudah bisa melakukan pelunasan per hari ini. Itu sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh Kementerian Agama. Dan Bapak Ibu silahkan hubungin Kanwil Kemenak masing-masing, atau kalau Bapak Ibu misalnya mengalami kesulitan dalam pelunasan ini, silahkan hubungin Kanwil, atau kalau yang daftar lewat KBIH itu bisa menghubungi KBIH-KBIH-nya. Jadi nanti biasanya yang daftar lewat KBIH itu biasanya akan dibantu oleh pengurus yayasannya. Jadi silahkan, bagi yang dananya sudah cukup, jangan ditunda gitu kan, lebih awal lebih bagus, karena kita tidak tahu kan yang namanya sistem gitu, bisa saja terjadi gagal sistem atau apa begitu. Jadi kalau daftarnya awal-awal, kalau seandainya terjadi gagal sistem kan bisa besok atau lusa kan bisa bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi kalau yang dananya sudah cukup, silahkan melakukan pelunasan sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan. Nah, pelunasan haji ini dibagi menjadi dua tahap ya. Tahap pertama itu tanggal 9 ini sampai nanti bulan Februari tanggal 7. Nah, itu dibuka tahap pertama. Nanti kalau seandainya tahap kedua itu dibuka 20 Februari sampai Maret 2024. Jadi tahap pertama itu 9 Januari sampai 7 Februari dan pelunasan tahap kedua dibuka 20 Februari sampai Maret 2024. Nah, pelunasan tahap pertama ini dilakukan jamaah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, jamaah haji reguler sesuai urut porsi keberangkatan 1445. Jadi, yang porsinya masuk bisa. Kemudian, yang kedua, jamaah reguler yang masuk prioritas lansia. Jadi, lansia yang sudah memenuhi kriteria oleh Kanwil itu bisa melunasi juga. Kemudian jamaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan. Nah, porsi cadangan ini juga bisa melunasi di tahap pertama. Itu masuk kriterianya ya. Nah, jika sampai akhir pelunasan tahap pertama masih ada sisa kuota, maka akan dibuka tahap kedua. Jadi, tahap kedua itu kriterianya itu untuk jamaah yang mengalami gagal sistem atau gagal pembayaran pada pelunasan tahap pertama. Jadi kalau terjadi gagal sistem, gagal pembayaran, itu nanti pada tahap kedua harus melunasi lagi gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang sudah ready dananya begitu kan, langsung aja dilunasin gitu. Khawatirnya kan ya kita nggak tahu ya, yang namanya sistem itu kan ya kadang error, kadang apa gitu. Ya mudah-mudahan sih lancar-lancar aja, tapi kalau seandainya terjadi gagal sistem, gagal pembayaran gitu, itu nanti harus melunasi lagi pada tahap kedua. Kemudian tahap kedua ini juga kriterianya itu untuk pendamping bagi jamaah lansia. Jadi pendamping, jadi lansianya dilunasin dulu, setelah lansia dilunasin, nanti tahap kedua pendamping lansia itu harus melunasi juga. Kemudian jamaah haji penggabungan suami, istri, dan anak kandung orang tua terpisah. Jadi suami istri terpisah nanti pada tahap kedua. Suami istri terpisah itu maksudnya begini, suaminya berangkat nih, begitu kan, istrinya belum misalnya, istrinya kan daftarnya kebetulan baru-baru ini gitu, baru-baru ini beberapa tahun belakang lah begitu kan, sementara suaminya ini porsinya masuk. Jadi suami istri terpisah itu bisa dilakukan ini penggabungan gitu. Atau orang tua kandung dengan anak terpisah itu bisa melakukan penggabungan pada tahap kedua nanti. Jadi suami istri terpisah itu bisa ya, bisa bisa berangkat bareng gitu. Jadi nggak usah khawatir, misalnya kan suaminya udah punya porsi duluan, istrinya belakangan misalnya begitu, nggak usah khawatir, tetap bisa berangkat. Tapi ada ketentuan-ketentuannya gitu.
istrinya ini sudah harus minimal itu sudah harus punya porsi berapa tahun gitu. Saya lupa, nanti silahkan ditanya ke Kanwil Kemenak masing-masing. Kemudian pendamping bagi jamaah haji disabilitas. Jadi kalau ada misalnya pada tahap pertama itu jamaah haji yang belum itu disabilitas begitu, pada tahap kedua itu kalau dia punya pendamping, pendampingnya bisa ngikut berangkat dan melakukan pelunasan di tahap kedua tersebut. Nah, jadi insya Allah paham ya Bapak Ibu semua. Jadi tahap kedua itu nanti prioritas pembayarannya itu, kriterianya itu jamaah yang mengalami gagal sistem pada pembayaran pertama. Yang kedua itu pendamping lansia. Yang ketiga penggabungan suami istri atau anak kandung dan orang tua terpisah. Yang keempat pendamping bagi jamaah haji disabilitas. Nah itu kriteria pelunasan ibadah haji dan sudah bisa melakukan pembayaran per hari ini sampai nanti 7 Februari. Dan biasanya itu pelunasan di bank itu mulai dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 gitu. Saya lupa itu, apa sampai jam 2 begitu. Jadi kalau bisa melakukan pelunasan itu pagi ya, dan ditanya dulu ke banknya, sistemnya buka sampai jam berapa begitu. Jadi jangan melakukan pembayaran di luar di luar sistem buka gitu. Jadi melakukan pembayarannya pas sistem buka aja gitu. Ketika sistem tutup, sistem haji itu tutup gitu kan, Bapak Ibu melakukan pembayaran itu pasti nanti akan gagal sistem. Jadi nanti pastikan biasanya itu dari jam 8 sampai jam 2 kalau saya nggak salah gitu, apa sampai jam 3 gitu. Itu jam buka sistem pembayaran ibadah haji itu. Supaya tidak terjadi gagal sistem. Nah, sebagai informasi tambahan, Kementerian Agama kemarin bertolak ke Jeddah untuk menandatangani yang namanya Ta'limatul Hajj. Ta'limatul Hajj itu pedoman haji ya, pedoman petunjuk haji itu. Jadi Ta'limatul Hajj yaitu petunjuk tentang perhajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Jadi kemarin tanggal 7 itu Menteri Agama itu bertolak ke Jeddah untuk menandatangani Ta'limatul Hajj. Ini menandai kelangsungan proses pelayanan kita kepada jamaah haji Indonesia. Itu kemarin kata Menteri Agama Gus Yakut di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi jadwalnya itu sampai tanggal 11 nanti rombongan Menteri Agama itu ada di Saudi dalam rangka kunjungan kerja. Antara lain itu nanti juga memantau proses penyediaan layanan bagi jamaah haji di Arab Saudi, baik itu akomodasinya, transportasinya, maupun cateringnya. Jadi itu sebelum nanti proses haji dimulai, ya biasa gitu kan, Menteri Agama dan rombongannya itu biasa. Tiap tahun itu kunjungan kerja ke Saudi, itu dipantau tuh, mulai dari proses. Biasanya itu ada di dapur itu mereka tunjukkan, ini dapur kita, ini pegawai kita, inilah proses packing kita bagaimana begitu kan, dan ada mungkin tester makanannya juga dikeluarkan oleh perusahaan cateringnya. Jadi itu rombongan Menteri Agama itu sudah tahu duluan bagaimana rasanya begitu kan, bagaimana nanti proses masak dan proses packing makanan untuk jamaah Indonesia. Kan jamaah Indonesia itu kalau saya nggak salah tahun-tahun lalu itu yang reguler itu makannya di nasi box ya kalau istilah di sini itu. Jadi dipantau semua itu. Ini kita packingnya seperti ini begitu. Jadi nanti tanggal 8 Januari kemarin ini itu rombongan juga menghadiri muktamar perhajian di Jeddah. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan dimintakan ke pemerintahan Saudi oleh rombongan Kementerian Agama ini, termasuk nanti penambahan petugas haji kita. Jadi petugas haji itu dinilai kurang oleh
Kementerian Agama mengingatkan jamaah haji kita, Masya Allah banyaknya begitu. Sementara petugasnya ya bisa dibilang nggak berimbang ya, jamaah sekian, petugasnya sekian. Ya kalau mau berimbang harusnya itu ya satu bus itu satu petugas, minimal gitu. Satu bus satu petugas minimal begitu kan. Cuman ya lihat nantilah bagaimana hasil dari rapat rembukan antara rombongan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji Saudi. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan misi dari rombongan Kementerian Agama ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji tahun 2024 nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang melaksanakan pelunasan haji pada hari ini diberikan juga kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.